Hai guys, jadi aku tiba-tiba hari ini nggak tahu kenapa gitu, pengen aja tiba-tiba ngeluarin kartu. Jadi tadi aku baru selesai kelas yoga, terus kayak aku kerja-kerja dikit di laptop ngerjain kerjaan aku freelance. Terus habis itu sama yang ngedit-ngedit video dikit, terus mandi, terus kayak tiba-tiba pengen aja gitu bikin reading. Nah, ini nggak akan resonate buat semua orang ya. Ini hanya akan resonate ke beberapa orang aja. Karena jujur aja kayak ceritanya tuh aneh banget. Jadi misalnya gini, di kota kamu atau di mana lah di lingkungan kamu, tiba-tiba ada orang yang muncul dalam kehidupan kamu. Terus kayak kamu tuh tahu dia gara-gara dia ngegosipin kamu. Jadi kamu sebenarnya nggak peduli sama nih orang, tapi kamu jadi tahu dia gara-gara dia ngegosipin kamu duluan. Nah, gara-gara dia ngegosipin kamu duluan ini, kamu jadi sadar akan keberadaan dia. Nah, ini dia bisa ada di lingkungan kamu karena dia kerja. Jadi aku nggak tahu ya, misalnya kamu seneng nongkrong di sebuah kafe, terus tiba-tiba ada staff baru di kafe itu misalnya, atau misalnya di apalah, pokoknya di bisa juga ini tempat kerja kamu. Nah, aku baru ngeliat satu berarti benar ini urusan kerjaan. Jadi misalnya di kantor kamu tiba-tiba ada orang gitu yang muncul uh, di lingkungan kamu gitu, dan kamu ngerasa kayak ini orang harusnya harusnya dia tidak berada di sini gitu, entah kenapa. Misalnya dia qualificationnya misalnya gini, dia latar belakangnya tidak sesuai untuk kerja di bidang tersebut misalnya, atau misalnya dia uh, kenapa gitu, dia bingung aja kamu kayak kenapa dia ada di sini gitu. Karena aku pernah deket sama seseorang gitu ya, terus dia sebenarnya asalnya dari negara lain. Ternyata pas kita cari tahu gitu, dia tuh di negara asalnya pernah dipenjara gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh kalau misalnya ada orang baru di lingkungan kamu dan feeling kamu gak enak, kamu pasti pengen tahu kan orang itu datang dari mana. Nah, aku bingung, nih orang kayak datang dari, misalnya kamu nanya ya, eh nih orang datang dari mana dan bagaimana dia bisa berada di sini gitu. Ini kayaknya yang ngebawa dia ke lingkungan kamu itu seorang laki-laki. Yang ngebawa ke lingkungan kamu itu seorang laki-laki, dan itu kayaknya bukan suaminya dia, bukan pacarnya dia, dan tiba-tiba keluarlah kartu ini. Jadi kayaknya sih iya sih, kayaknya nih orang emang dibiayain sama seorang laki-laki, dan mungkin harusnya laki-laki itu tidak membiayai dia, ngerti kan? Terus dia melakukan ya mungkin pekerjaannya seperti itu gitu, terus makanya dia bisa ada di sini. Pokoknya dia tuh harus apa ya, asal asal usul uh, funding dia bisa ada di sini juga nggak jelas. Tapi kalau misalnya dia bikin kamu gelisah, karena aku ngelihat dia bikin kamu gelisah, dia pun sendirinya juga gelisah gitu, dan dia tuh juga kayak apa ya, dia tuh ini orang kamu akan resonate kalau kamu merasa bahwa orang ini selalu bertransaksi. Jadi ini orang biasanya enggak sahabatan sama orang karena murni dia pengen sahabatan. Nih ya, aku kasih lihat. Jadi ini orang take and give-nya tuh enggak merata gitu. Jadi dia hanya akan baik-baikin orang kalau ada sesuatu yang bisa diambil, enggak ada cinta-cintanya gitu. Nah, ini tadi aku barusan ngeliat 333. Jadi kayaknya aku ngerasa nih orang tipe orang yang tidak merasa ada yang salah dengan dia menjadi pihak ketiga dalam hubungan orang lain. Tuh aku baru ngeliat 344. Jadi dia tuh nggak segan-segan gitu loh untuk jadi pihak ketiga di stabilitas hidupnya orang lain. Kalau misalnya dia ngelihat kamu punya hubungan baik sama misalnya pasangan kamu gitu ya, dia nggak akan segan-segan datang ke menengahi kalian gitu. Misalnya pasangan sahnya seseorang gitu, terus ini orang mungkin tidak akan segan-segan untuk masuk nyelinap ke tengah-tengah kalian gitu untuk merusak hubungan kalian gitu. Dan itulah cara dia mendapatkan stabilitas dia gitu. Jadi emang latar belakang keluarganya dia tuh bikin dia kayak begitu sih aku lihat. Jadi mungkin dia tidak beruntung gitu ya, terus jadi kayak bawaannya tuh ya larinya ke arah sana gitu. Dan aku kan tanya nih orang, kalau misalnya orang ini bikin kamu gelisah ya, nih orang berapa lama lagi akan ada di lingkungan kamu. Nah, aku ngelihat di sini dia ngotot sih. Aku nggak tahu dia bakal stay 6 bulan atau 6 tahun, tapi yang jelas dia udah kekeh bahwa dia akan stay di lingkungan kamu.
Mungkin karena di lingkungan kamu tuh kayak banyak apa ya, banyak mangsa lah yang bisa dia ambil. Nah, ini juga ada the world card. The world card ini kartu yang menandakan bahwa dia itu belum selesai gitu sama urusannya di sini. Dia ngincar sesuatu sih. Dia tuh ngincar sesuatu banget. Dan ini sesuatu yang udah dia incar sejak lama gitu. Jadi kalau misalnya dia baru masuk kantor kamu, dia mungkin ngincer satu posisi tertentu dan dia tuh benar-benar dia kejar dan dia akan mengontrol semua orang sampai hal itu dia dapatkan gitu. Dia akan habis-habisan kayak baik-baikin orang-orang yang dia akan baik-baikin orang yang bisa menguntungkan dia gitu. Dan aku ngelihat di sini dia tuh kayak tipe orang yang bisa berubah-ubah. Jadi aku gimana ya? Vibrationnya tuh kayak vibration con artist gitu loh. Jadi dia kayak Tinder swindler gitu, tapi versi I don't know lah. Versi dia tuh aduh bingung aku ngejelasinnya, tapi yang jelas dia tuh kayak bisa bikin kamu berpikir bahwa latar belakang dia satu hal padahal latar belakang dia tuh beda banget gitu. Jadi aku bilang hati-hati deh. Udah gitu kayak nih orang, ya Tuhan. Aku bingung, ini orang serem. Aku cuman ngeri aja karena dulu aku pernah ngalamin kenal orangnya tinggal di Indonesia, terus aslinya dia dari luar negeri. Terus pas kita runut kita cari tahu latar belakang dia, ternyata dia bukan buron sih, bukan buron, cuman emang sih ya kadang-kadang kalau di Bali gitu, kalau nggak salah siapa sih dulu yang orang Amerika buron terus dia larinya ke Bali gitu kan. Kalau orang ini bukan buron sih, tapi latar belakangnya tuh agak-agak serem gitu aku ngeliatnya, karena dia bisa ada di lingkungan kamu pun karena dibiayai, tapi dibiayainya tuh bukan dengan cara-cara yang kalau dibiayai dengan cara yang resmi gitu kan, misalnya contohnya beasiswa gitu kan, itu kan ada papernya gitu, ada kayak dokumennya, ada kontrak beasiswa gitu, dia ada di Indonesia untuk belajar di universitas ini untuk belajar apa gitu kan, itu ada beasiswanya gitu. Kalau orang ini kayak tiba-tiba kayak modelnya tuh pura-pura dia liburan terus aku tiba-tiba jatuh cinta, atau misalnya dia dapat kerjaan satu gitu, misalnya dia jadi apa ya, kerjaan yang cuman sekali, misalnya jadi aktris atau jadi model gitu, atau jadi apa ya, cuman dia kerja tuh di sini cuman, kalau fotografer ya nggak ya, nggak tahu, pokoknya dia tuh datang ke negara ini nih cuman untuk kerja one off gitu, one off. Jadi kayak aku mau bikin film dokumenter satu biji gitu, terus dia bilang aku jatuh cinta dengan Indonesia, aku mau stay gitu. Padahal mungkin dia lari dari sesuatu di negaranya gitu. Damn, ini apa ya? Kamu waspada aja sih kalau ada orang baru di lingkungan kamu, karena ini wow. Dan kamu jangan gampang ini. Udah gitu ya, nih orang kalau di negara asalnya dia misalnya di negara asalnya itu ada kayak voodoo atau apa gitu, kamu hati-hati deh. Ini orang suka main black magic, soalnya udah gitu dia black magicnya tuh kayak black magic dari negara asalnya gitu. Ini dari tadi aku nggak ngerti ya, aku kayak terdorong aja gitu pengen bikin reading ini, terus tiba-tiba keluarlah reading ini, terus kayak oh my god. Hati-hati deh ya kalau ada orang di lingkungan kamu. Aku nggak tahu ini akan resonate ke siapa. Aneh readingnya, oh my god. Ya udah gitu aja, moga-moga bermanfaat. Kalau misalnya kamu terus kalau misalnya pasangan kamu dideketin sama orang juga hati-hati, karena nih orang kayaknya cara dia mendapatkan uh, kayak penghasilannya tuh dengan menciptakan hal-hal yang mengagetkan dalam kehidupan orang gitu, dan urusannya tuh ke urusan dewasa gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Oh my god. Jadi hati-hati aja. Dan bener loh, kalian awalnya nggak nyadar orang ini, kamu nyadar orang ini justru karena dia ngegosipin kamu duluan. Itu ciri-cirinya kalau ini akan resonate ke kamu. Tapi semoga ini tidak resonate ke banyak orang ya, karena ini ceritanya menurut aku agak ngeri-ngeri sedap gitu. Yaudah, makasih ya guys, bye bye udah nonton, bye bye.